Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang cara menerjemahkan berbagai macam file tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan tips dan trik yang berguna. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Cara ini bisa saudara lakukan di PC atau laptop dan juga bisa di browser. Pertama, kita buka Google Chrome atau Mozilla Firefox, terserah sahabat menggunakan browser apa saja. Kita buka, kemudian di halaman Google pertama, kita pilih pada bagian ini Google Apps, kemudian kita pilih paling bawah Translate. Nah, kalau kita pilih ketik Google Translate di sini, ini hanya terdiri dari 5.000 kata atau tidak bisa satu file penuh. Artinya, ada kalimat ataupun kata yang terbatas. Milih ini pun juga sama. Nah, ketika kita menerjemahkan file bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia untuk satu file penuh dan file itu tidak berubah posisinya, tidak berantakan bentuknya, maka di Google Translate ini tidak bisa. Maka kita harus menggunakan Google Translate yang tersimpan di Google itu sendiri. Nah, kita masuk di bagian tadi, di Google bagian sini aplikasi Google, kemudian pilih Translate. Nah, di sini akan langsung nampak dokumen. Kalau saudara menggunakan Android ataupun iPhone, smartphone gitu. Nah, eee, Google Chrome-nya atau Mozilla Firefox-nya ganti ke versi desktop, karena di versi Android sendiri ini tidak akan muncul, tapi ketika dikasih versi desktop maka dia akan muncul. Nah, kalau di VC laptop sendiri dia akan muncul langsung. Kita pilih dokumen, kemudian kita pilih deteksi bahasa saja, kemudian kita pilih filenya nanti di komputer kita sendiri. Terserah kita menggunakan file itu mau menerjemahkan, misalkan kita mau menerjemahkan file dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, maka di sini pilih bahasa Inggris. Kita pilih dulu file bahasa Indonesia, oke. Nah, sebelumnya filenya ini kita terjemahkan langsung. Kita lihatkan filenya tadi. Nah, sebelumnya bentuknya seperti ini, dalam bentuk bahasa Indonesia. Ketika diterjemahkan nanti, apakah bahasa Indonesianya berubah? Kemudian bentuknya masih tetap samakah seperti ini? Kemudian kita lihat, download terjemahan, karena telah berhasil diterjemahkan tadi. Ini hasilnya, dan kita open. Oke, ini dalam bentuk bahasa Inggrisnya sudah keluar. Kita lihat perbandingannya, ada perbedaan atau tidak. Oke, ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke. Sebelah kiri dalam bentuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sebelah kanan dalam bentuk bahasa Indonesia. Komunikasi dakwah dalam kesenian budaya Baduy Subhanul Islam. Oke, ini dalam bentuk versi bahasa Inggrisnya. Tidak ada yang berubah hanya bahasa. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tapi struktur dari penulisannya, paragrafnya tidak berubah. Itu contoh dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Barangkali ini dapat membantu sahabat semua dalam mengurangi tugas-tugas yang dari bahasa Indonesia, merubahnya dalam satu file penuh, tidak diterjemahkan satu-satu. Kemudian kita coba dalam bentuk bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kita pindahkan, dan ini filenya bisa saudara gunakan dalam bentuk Word, PDF, PowerPoint, atau Excel.
kita coba dalam bentuk, PDF filenya. Oke, ini file PDF-nya kita terjemahkan, ini file ini adalah kita terjemahkan, kita buka filenya dulu, dia dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, sorry saya salah tadi, ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahkan. Nah, file yang berbentuk PDF seperti ini, dalam bahasa Inggris, kita akan coba rekonstruksi ulang dalam bentuk bahasa Indonesia, diterjemahkan, kemudian kita lihat nanti apakah struktur tulisan ini, paragrafnya berubah atau tidak. Kita lihat, download terjemahan. Oke, ini sudah. Nah, sekarang filenya pun bentuk dalam PDF. Yang berubah itu adalah, tulisannya. Struktur, dari bahasanya, kemudian kalimatnya, ini, mengalami perubahan, baik itu dari sisi, eee, kerapian rata kiri, rata kanan, tapi paragrafnya tidak berubah. Hanya mengulang kembali kita menyusun kerapian dari rata kiri dan rata kanan dari sebuah, paragraf tersebut. Kalau terjemahannya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sudah, mulai sempurna dan bagus. Hanya ada pekerjaan terakhir kita, yaitu merapikan rata kiri dan rata kanan, tapi file PDF-nya berhasil dan tidak berantakan seperti kita meng-copy paste. Nah, itulah cara yang bisa, sahabat semua lakukan dalam membantu mengerjakan tugas-tugas makalah ataupun tugas akhir dari perkuliahannya ataupun tugas-tugas yang lainnya. Jika sahabat tertarik dengan tutorial dan edukasi lainnya, baik terkait dengan, AI atau artificial intelligence, maka kunjungi channel YouTube Marlina Haris. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.